Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, ribuan warga Meruyung Limo, Kota Depok berunjuk rasa menuntut penutupan TPS liar di tengah pemukiman mereka, di mana keberadaan TPS tersebut mencemari lingkungan dan mengeluarkan bau tak sedap. Sempat terjadi ketegangan dengan pengelola TPS liar saat unjuk rasa berlangsung. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa warga di Kelurahan Meruyung Limo, Kota Depok Minggu pagi. Warga menolak tempat pembuangan sampah liar di permukiman warga. Dengan membawa spanduk dan poster berisi penolakan, mereka berjalan kaki menuju TPS. Namun sejumlah pengelola TPS menghadang warga hingga terjadi keributan. Ketegangan mereda usai petugas kepolisian dan Satpol PP menenangkan kedua kelompok yang sempat meradak. Pintu masuk TPS liar pun dipasangi garis kuning oleh Satpol PP. Nah, kita pengennya inilah persuasif, kita tidak mengusir mereka, tapi karena inilah wilayah padat penduduk, banyak anak-anak, ratusan balita yang ada di sini. Jangan sampai kena ESFA, jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang kumuh. Akhirnya tidak sehat, tidak nyaman kita berada di lingkungan. Warga menuntut TPS liar di Meruyung Limo segera ditutup karena mencemari lingkungan dengan mengeluarkan bau tak sedap dan asap pembakaran sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 5.000 meter disertai lava pijar dan api. Kejadian ini membuat warga panik dan membunyikan tanda bahaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Petugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu, pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan, Pak. Penerangan lagi dari dengan obat-obatan itu. Lampu belum ada. Belum ada. Iya. Kami barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi kecewa karena menerima sejumlah bantuan kedaluarsa. Bantuan kedaluarsa tersebut pemirsa merupakan kebutuhan sehari-hari seperti popok bayi hingga perlengkapan mandi. Dalam kondisi sulit, warga mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayang, bantuan yang diterima banyak yang sudah kadaluarsa seperti popok bayi
pembalut wanita, dan perlengkapan mandi. Hal ini memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan warga, terutama karena kondisi barang yang tidak layak pakai dapat menimbulkan risiko kesehatan. Sementara itu, ribuan warga desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi mengungsi ke desa Lewoingu, Kecamatan Titehena. Dokter itu kami sudah tunjukkan ke dokter ini, dokter mengatakan bahwa ini tidak layak pakai, tidak boleh kita. Yang kami temukan ini ada makanan, ada pempes, terus ada tisu basah, ada telon, perlengkapan bayi semua yang kadaluarsa ya Bu, Pak. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 orang tersangka buron kasus judi online. Kedua tersangka dijemput di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN yang ketika MN dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM yang terlibat dengan perjudian online. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria korban kecelakaan yang kritis meninggal dunia setelah tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Dan Ibu, ada nggak ngomong sama saya? Saya nggak tahu untuk siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil kita. Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait pinjaman mobil ambulans. Kemudian bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu kondisi anaknya sedang kritis. Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak puskesmas terkait prosedur peminjaman ambulans. Saya yang jamin masalah mobil minta tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongan kayak gitu? Ada. Ya. Kan saya bilang nggak tahu. Tapi katanya dipasang infus lepas setengah jam. Berarti Pemirsa, buron lebih dari sebulan lalu, salah satu tersangka kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain yang diduga telah mencabuli 8 anak panti asuhan. Pelarian Yandi Supriyadi, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim unit 5 Subditreskmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap di wilayah Empat Lawang, Palembang, Sumatera Selatan saat berusaha kabur. Ia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan pengurus panti diduga telah mencabuli 8 anak di panti tersebut. Treskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil
Darussalam Anur, Pinang, Kota Tangerang. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Pahlawan. Sebelumnya, sejumlah oknum panti asuhan Darussalam An-Nur Kunciran, Kota Tangerang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Selain 3 tersangka, polisi masih meliriki 2 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Rizky Falupi, Sukron Ayus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Peringatan Hari Pahlawan digelar di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian upacara Hari Pahlawan dimulai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dipimpin Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Luki Indrawan. Dalam suasana hening, sirine dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Sebagai inspektur upacara, Wapres Gibran pun memimpin prosesi mengheningkan cipta. Gibran kemudian meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah upacara, Wapres bersama para pejabat negara melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan. Banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini. Mulai dari kesabarannya, kesabaran menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi. Dan yang kedua juga kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Kira yang penting adalah sosialisasi tentang perjuangan pahlawan dan soal nilai-nilai kepahlawanan itu harus lebih disebarkan ya. Pak Menteri sangat positif dan kami juga kebetulan saya ketua dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Wapres Gibran menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan menggantikan Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri hingga pekan ketiga November 2024. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat negara, menteri dan utusan Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Upacara digelar di kapal perang milik TNI AL Kri Subarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Ya, pemirsa, upacara tabur bunga di Laut Jakarta ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara. Upacara juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai lembaga. Peringatan Hari Pahlawan 2024 kali ini, Mensos mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sementara itu Pemprov Jawa Timur gelar Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Renungan malam Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim dan diikuti oleh TNI, Polri dan seluruh Forkopimda Jawa Timur.
Renungan Hari Pahlawan digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur bertempat di Taman Makam Pahlawan kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Acara Renungan Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim Adi Karyono sebagai Inspektur Upacara. Dalam upacara, PJ Gubernur Jatim memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pahlawan dan doa kepada para pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Arwah dan jasa para pahlawan kami juga, dan jalan kebaktian yang para pahlawan tempuh adalah jalan Telusuri kembali apa yang sudah diperbuat dari sisi pola pikir, konsep, kemudian perjuangan dari para pahlawan kita yang telah gugur, mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahwasanya mereka punya niat yang sangat mulia, niat yang tulus untuk bagaimana memerdekakan. Sementara itu, mantan narapidana kasus terorisme ikut menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Peringatan Hari Pahlawan ini diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai wilayah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Usai upacara, para peserta melanjutkan dengan aksi bersih-bersih pantai sebagai wujud kepedulian lingkungan. Pengurus dan anggota Gema Salam menyatakan sikap mendukung upaya Polri dalam penegakan hukum terhadap para pelaku terorisme. Kami bersama masyarakat siap menjaga Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Tengah, khususnya Solo Raya. Ya, Hari Pahlawan identik dengan kota Surabaya, pemirsa, di mana pada saat perjuangan kemerdekaan, warga Surabaya berani mengusir penjajahan. Tidak heran jika di kota Surabaya banyak gedung bersejarah peninggalan Belanda, salah satunya bunker peninggalan Belanda yang masih menjadi tempat tinggal anak-anak pejuang. Beginilah kondisi bunker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Bunker masih kokoh berdiri dan ditempati oleh anak-anak pejuang kemerdekaan. Salah satunya Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamir. Ia lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 51. Bunker ini dahulu sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian. Gedungnya sangat kokoh, temboknya setebal 80 cm dan pintu dari besi baja. Bu, gimana Bu tinggal di dalam bunker Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya biasa aja, kayak rumah-rumah biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ini genteng ini cuma pura-pura Bu ya? Iya, kamulasi. Bu, aslinya bunker cuman iya, di model kayak rumah iya, gitu ya? Jadi kalau dari jauh kayak rumah Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang ini sudah mendapat rumah dari Pemkot Surabaya. Namun rumah tidak memiliki surat yang jelas. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat Ibu Endang tidak bersedia pindah dari bunker. Selain dihuni 5 kepala keluarga, bunker ini juga difungsikan sebagai kantor cacat veteran Jawa Timur. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah mahasiswa Indonesia saat tiba di Beijing, Cina. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah mahasiswa Indonesia saat tiba di Beijing, Cina.
Prabowo berkunjung ke Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri, dan Presiden Cina. Oke. Di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya. Pak Prabowo di Beijing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina pada Jumat malam untuk mengawali rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Kedatangan Prabowo disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri tirai bambu. Lawatan Prabowo di Cina dimulai dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing. Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Cina yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di tempat yang sama. Prabowo menyebut sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan asal Cina dan Indonesia akan segera ditandatangani dengan nilai investasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. I think this shows the great friendship and the great respect that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Selain Zhao Leji dan Li Qiang, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di hari yang sama. Tim iNews melaporkan. Ya, setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional dan Perdana Menteri Cina, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen, Cina. Prabowo mengikuti proses peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Thank you. Vice Minister Foreign Affairs. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Cina pada Sabtu sore. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga atau flower tribute sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Proses ini berlangsung usai Prabowo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, dan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, di Great Hall of the People, Beijing. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk Cina, Jauhari Uratmangun, dan sejumlah pejabat negara. Prabowo disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Flower tribute ini adalah prosesi yang sering dilakukan oleh kepala negara yang sedang berkunjung ke negeri tirai bambu. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kantor pos negara Ukraina baru-baru ini merilis perangko bergambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Perangko bergambar Prabowo merupakan bentuk penghormatan negara Ukraina atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Dalam unggahan media sosial Instagram KBRI di Kiev, perangko tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan bendera merah putih di sudut kanan. KBRI Kiev juga menulis bahwa perangko bergambar Prabowo atas usulan dari organisasi non-profit The Ukrainian Initiative. Ukraina berharap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina semakin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang.
Kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke masyarakat, relawan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar diskusi program unggulan Ridho. Acara ini sekaligus memberikan kesempatan berdiskusi kepada masyarakat khususnya anak muda terkait program yang akan diusung pasangan Ridwan Kamil Suswono jika terpilih pada pemilihan gubernur Jakarta 2024 mendatang. Relawan kerja Ridwan Kamil silaturahmi menggelar diskusi program Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain mensosialisasikan program yang akan diusung pasangan Ridho jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024, diskusi ini juga menjaring aspirasi di kalangan muda. Menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan menjadi salah satu program unggulan RK Suswono selain program penghijauan Jakarta, hunian warga, serta program 1 miliar tiap RW. Menghadirkan pembicara lintas organisasi kemudaan supaya segala keresahan, kemudian pemikiran kritis itu bisa ditangkap, kemudian diformulasikan, sehingga program-program yang sudah disusun oleh Ridho hari ini itu bisa diperkuat lagi dengan bagaimana percakapan, narasi, dan gagasan yang sedang berkembang di anak muda hari ini. Sementara itu, relawan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono juga menggelar acara bedah visi misi program kerja Ridho di Amphitheater DPD Golkar Jakarta. Acara ini menghadirkan 3 narasumber yakni Agung Subiakto, Ketua Tidar DKI Jakarta, Syakil Rekardianto, Ketua Sapma DKI Jakarta, dan Clarissa Safa Adistia, influencer sekaligus konten kreator. Selain mensosialisasikan program kerja unggulan Ridwan Kamil dan Suswono, kegiatan ini juga memberi kesempatan masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak bisa mempunyai kesempatan untuk ngobrol langsung atau mempunyai kesempatan komunikasi kepada kandidat-kandidat atau aparat yang lebih tinggi nih. Nah, dengan ada kita di sini, jadi kita dapat memberikan masukan-masukan juga, memberikan diskusi dan sosialisasi kepada mereka lebih gampang dan lebih mudah. Bedah visi-misi dan program RK Suswono ini sekaligus memberikan pemahaman yang mendalam terhadap setiap kebutuhan dan permasalahan warga Jakarta akan terakomodir dengan baik jika Ridwan Kamil Suswono memimpin Jakarta nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pemirsa safari kampanye dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok. Bersama aktor kawakan Roy Martin, Pramono menyapa warga dan sejumlah pedagang sekaligus menyerap aspirasi mereka. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung didampingi aktor kawakan Roy Martin turun menyapa warga di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat Sabtu siang. Kedatangan Pram disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pram dan Roy juga menyempatkan diri mampir ke sejumlah toko-toko legendaris seperti toko kopi Estaki hingga tempat pangkas rambut kota yang pernah dikunjungi oleh sejumlah toko seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Beberapa kali berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Petak 9, Pram mengaku mendapatkan pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar. Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka
dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah, diperbaiki dan sebagainya. Pramono mengaku dari belusukannya kali ini banyak menemui hal yang sebelumnya belum pernah ia lihat, yaitu kentalnya budaya Tiongkok di wilayah Petak 9 yang merupakan sebuah kekayaan kota Jakarta yang harus dilestarikan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Dipicu kesalahpahaman, ratusan massa aksi dari masing-masing pendukung paslon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 dan 2 terlibat bentrok. Polisi yang berada di lokasi sempat kewalahan mengamankan kedua kubu yang terlibat bentrok dengan saling serang menggunakan batu. Bentrokan kembali mewarnai debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang berlangsung di salah satu hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan massa aksi dari kedua pasangan calon saling serang menggunakan batu di tengah jalan. Bahkan seorang personil Satrimo Polda Sulsel harus dievakuasi usai terluka akibat terkena lemparan batu. Bentrokan yang berlangsung cukup lama ini membuat polisi kewalahan mengamankan kedua massa. Diduga bentrokan dipicu saling ejek saat kedua pendukung paslon melakukan orasi di tengah jalan. Tadi kita lihat di lapangan bahwa hanya kesalahpahaman saja antara dua kelompok sehingga ada sedikit memanas, tapi semuanya kan sudah clear, tidak ada masalah, semuanya bisa saling memahami karena mereka juga sama-sama bersaudara. Sekarang sudah aman terkendali. Gitu, oke? Ada anggota, saya lihat ada anggota yang terkena lemparan batu, Bang. Gak ada. Hingga kini, polisi masih berjaga di lokasi guna menghindari bentrok susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan sejumlah faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Erlangga mengungkapkan sebelumnya Indonesia pernah mencapai tingkat pertumbuhan 8% di tahun 1995. Kala itu, pertumbuhan Indonesia didorong oleh sektor manufaktur, industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi. Adapun untuk saat ini, dalam upaya mengejar pertumbuhan 8%, Indonesia berfokus pada sektor hilirisasi, jasa, pariwisata, konstruksi, dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru, dan transisi energi. Sementara itu terkait pertumbuhan ekonomi, data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,95% pada triwulan 3 2024. Ditopang oleh Pulau Jawa dengan sumber pertumbuhan utama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan mengoptimalkan lahan rawa produktif untuk mendorong produksi pangan ke depan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku pihaknya telah melakukan optimalisasi lahan seluas 350.000 hektar.
Tak hanya itu pemirsa, Kementerian Pertanian juga akan mengoptimalkan dan menyempurnakan sektor irigasi dan drainase. Kementan memastikan akan mengoptimalkan 61 bendungan yang ada agar air dalam bendungan betul-betul bermanfaat untuk sawah di Indonesia. Bapak Ibu, kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan. Bapak Ibu sekalian, kami juga lanjutkan ke Kalimantan Tengah. Rencana kami adalah Maroke 1 juta, kemudian Kalimantan Tengah 500, Kalimantan Selatan 500, 2 juta, dan daerah lainnya 1 juta, sehingga 3 juta, total 3 juta hektar. Timnas Indonesia optimis dapat meraih poin saat bertanding melawan Jepang pada 15 November nanti. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sino Malam. Pemirsa, ratusan alumni lintas jurusan Institut Teknologi Bandung ITB mengikuti turnamen golf Ganesha Cup ke-20 di Emerald Golf Club. Turnamen ini diharapkan dapat membangun relasi dan memperkuat tali persaudaraan. Ratusan alumni ITB yang tergabung dalam Persatuan Golf Ganesha ITB antusias mengikuti perhelatan Ganesha Cup ke-20 yang digelar Minggu pagi. Turnamen kali ini mengambil tema Hari Pahlawan karena bertepatan dengan tanggal 10 November. Dengan pangkas, para alumni lintas angkatan lulusan tahun 1973 hingga 2009 ini bermain di padang rumput dan memasukkan bola ke dalam hole maupun mengatasi hambatan bunker. Penyelenggaraan turnamen golf diharapkan mampu menjadi momen untuk memperkuat tali persaudaraan antar alumni. Mereka juga bisa saling berdiskusi untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi Indonesia. Ini merupakan pertandingan antar angkatan. Jadi seperti hari ini itu mulai dari angkatan tertua 1973 sampai angkatan 2009. Hadir di sini masing-masing tim mengirimkan 5 pemain terbaiknya untuk berkompetisi. Silaturahim. Buat kami semua ini adalah silaturahim, ajang pertemuan sesama alumni, antar generasi, antar angkatan, antar jurusan, yang dalam katakanlah event-event seperti ini, banyak kali dari silaturahim itu muncul ide-ide, pemikiran-pemikiran, ya, apa yang bisa kita kontribusikan buat bangsa dan negara, bagaimana si A, bagaimana si B, dia di mana sekarang, hal-hal seperti itu yang positif seperti itu.